Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa dengan saudara di hari ini. Dan hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan yang besar bagi kita. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas pelajaran di program Alkitab Menjawab hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi buat segala kebaikan Tuhan. Kami ada di hari ini semua karena pemeliharaan, kemurahan-Mu yang besar, anugerah-Mu. Dan Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Allah yang hidup dan berkuasa, Allah yang terus memelihara kami. Terima kasih, kami akan belajar kebenaran-Mu. Bukakan rahasia kebenaran-Mu, berkati kami semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam program Alkitab Menjawab hari ini, ada 3 pertanyaan yang akan kita bahas hari ini, yaitu pertama, apa tanggapan Yesus tentang persinahan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan persinahan rohani? Yang ketiga, bagaimana caranya dapat diampuni, dapat dipulihkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat dan akan membahas pertanyaan pertama. Apa tanggapan Yesus terhadap persinahan? Saudara yang dikasihi Tuhan, persinahan adalah perbuatan seksual tanpa paksaan yang dilakukan oleh pria atau wanita yang sudah menikah dengan yang bukan pasangannya. Nah, saya memberi contoh dalam Alkitab bagaimana Raja Daud jatuh dalam dosa persinahan. Dalam 2 Samuel pasal 11, saudara bisa lihat ayat 2-4. Alkitab berkata seperti ini, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Ayat 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru saja selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Dari pembacaan kita, saya mau katakan bahwa persinahan bisa mengakibatkan dosa lain, yaitu pembunuhan. Ada 2 pelanggaran atau dosa yang dilakukan oleh Daud. Yang pertama, dia berzina dengan Batseba. Yang kedua, dia membunuh Uria, suami Batseba. Pada zaman Israel dulu, orang yang melakukan persinahan akan dihukum dengan cara dilempari dengan batu sampai mati. Dalam Imamat pasal 18 ayat 20, Alkitab berkata seperti ini, dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Ayat 29. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Imamat 18 yang kita baca tadi, maka kita melihat dalam perjanjian baru, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka ingin melihat tindakan Yesus. Mereka ingin menguji Tuhan.
apa yang akan dilakukan oleh Yesus dan bagaimana Yesus melihat hukum Musa dengan segala peraturannya tentang persinahan. Kalau kita baca dalam Matius pasal 5 ayat 27 ya sampai 28, di sana dikatakan dengan jelas, Yesus berkata dalam khotbah di bukit, kamu ya telah mendengar firman, jangan berzina. Ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Memandang dengan birahi sudah dapat dikategorikan berzina. Yang menarik, walaupun itu dilakukan di dalam hati, tidak ada orang yang tahu. Kita harus percaya bahwa hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam hati manusia. Markus pasal 7, kalau saudara baca di sana, bagaimana Yesus memberitahukan kepada kita bahwa dalam hati manusia ada berbagai kejahatan. Kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kata firman Tuhan. Nah, saya mau katakan bahwa Yesus mengatakan ada 13 kejahatan dalam hati manusia. Dan persinahan ada pada urutan yang kelima. Kita baca Markus pasal 7, ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan. Kalau saudara baca semua ayat itu, ya ayat di atas ini, ada 13. Dan persinahan ada pada urutan yang kelima. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tadi Yesus berkata, memandang. Kita memandang itu jelas menggunakan mata. Nah, saudara, saya teringat pada sebuah lagu anak sekolah minggu yang berkata seperti ini. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Ya. Karena Bapa di surga selalu tengok ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Amin. Nah, apa yang saudara lihat, biasanya itu yang saudara pikirkan. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan orang yang menghayal? Saudara, menghayal itu saudara melihat sesuatu yang ada dalam angan-angan dan berbuat seolah-olah itu terjadi. Artinya, kalau saudara hayalkan istri orang, kalau saudara hayalkan suami orang, itu kan terjadi di angan-angan saudara. Dan Yesus berkata, perbuatan itu dikategorikan persinahan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah persinahan rohani itu? Kalau kita melihat 10 hukum, maka kita akan melihat bahwa ada begitu banyak aturan yang ditetapkan bagi orang Israel untuk jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah Allah lain. Dan saya mau katakan bahwa dalam 10 hukum, hal-hal yang saya sebutkan tadi dalam Keluaran pasal 20 itu ditempatkan di awal-awal peraturan dari 10 hukum itu. Keluaran 20 ayat 1 sampai 5 kita baca. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat 5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu,
adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi saudara perhatikan, persinahan dianggap membenci Tuhan. Persinahan rohani itu disamakan dengan penyembahan berhala. Dan sewaktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, ada begitu banyak kota-kota yang mereka akan lewati. Dan setiap kota tersebut mempunyai ala-ala lain, mempunyai dewa-dewa yang mereka sembah, dan ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah mereka lakukan. Dan saya mau berkata, kebiasaan menjadi karakter, dan karakter itu saudara akan membuat seseorang bertindak atau melakukan sesuatu tanpa berpikir. Kenapa? Sebab kebiasaan itu sudah tertanam dalam pikirannya, sehingga secara otomatis dia akan melakukan sebuah kegiatan. Nah, karakter bangsa-bangsa di luar bangsa Israel inilah yang ditakuti Tuhan, bahwa nanti mereka akan mencondongkan hatinya pada ala-ala lain. Itu sebabnya kalau saudara lihat dalam Ulangan pasal 7, di sana dikatakan, engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka, dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Nah, saya mau memberi contoh bagaimana Salomo di akhir masa tuanya. Kita lihat 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang keempat. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, jadi waktu Salomo sudah tua, Alkitab berkata, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada ala-ala lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Nah, inilah Salomo pada usia tuanya. Sehingga saudara, Nehemia bersaksi tentang Salomo. Dalam Nehemia 13 ayat 26 kita baca, bukankah Salomo Raja Israel telah berbuat dosa karena hal semacam itu? Walaupun di antara begitu banyak bangsa, tidak ada seorang raja seperti dia, yang dikasihi Allahnya dan diangkat oleh Allah itu menjadi raja seluruh Israel. Namun dia pun terbawa ke dalam dosa. Dosa apa? Dia terbawa dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing itu. Dosa apa? Yaitu hatinya dicondongkan kepada Allah lain. Nah, ada hal yang menarik tentang Salomo, bahwa walaupun ada yang mengatakan Salomo menulis kitab Amsal, ada yang berkata bukan, tapi ada satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa Alkitab adalah firman Tuhan dan kitab Amsal adalah firman Tuhan. Amin. Dalam Amsal 6 ayat yang ke-32, di sana dikatakan, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini pengalaman-pengalaman bahwa persinahan bisa mengakibatkan kejahatan lain, yaitu pembunuhan. Persinahan juga mengakibatkan hal lain, yaitu merusak diri, merusak keluarga, merusak pribadi, dan banyak hal ekses lain yang dihasilkan yang tidak akan membuat seseorang sejahtera. Orang yang condongkan hatinya pada Allah lain, Alkitab katakan tadi, dia tidak akan berpaut, atau saya mau berkata, dia tidak akan sepenuhnya mengikuti Allah Israel. Dalam hal ini, Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara mencondongkan hati pada dewa
atau pada Allah lain, itu sama saja saudara tidak memihak sepenuhnya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, dengan demikian dapat dikatakan bahwa persinahan rohani atau penyembahan berhala adalah berbalik dari Tuhan dan menyembah seseorang atau sesuatu yang lain di luar Tuhan. Kalau orang itu melakukan persinahan rohani atau penyembahan berhala, maka itu akan menimbulkan kecemburuan Tuhan. Saudara, akibat kecemburuan Tuhan dalam Alkitab yang kita sudah baca, maka akan ada penghukuman. Dan penghukuman itu sampai kepada keturunan daripada orang yang melakukan penyembahan berhala atau persinahan tersebut. Oleh karena itu, orang percaya harus menolak segala bentuk penyembahan berhala, segala bentuk daripada persinahan rohani. Katakan amin. Amin. Dalam 2 Korintus 11 ayat 2, di sana ada tulisan Paulus di mana dikatakan, aku cemburu ya kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, penggambaran ini bahwa kita ini telah dipertunangkan sebagai mempelai Kristus. Saya mau berkata, kita atau gereja harus menyiapkan diri dalam keadaan kudus menjelang kedatangan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin, haleluya. Pertanyaan terakhir, apakah persinahan sukar diampuni? Bagaimana caranya menerima pemulihan? Saudara yang dikasihi Tuhan, cara pertama yang Alkitab katakan dan kita harus meresponi, Petrus berkata, karena itu sadarlah dan apa? Bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Jadi saudara-saudara, mari kita sadar akan pelanggaran kita. Kita harus sadar bahwa apa yang telah kita lakukan, saudara, itu menyakitkan hati Tuhan. Itu menimbulkan kecemburuan Allah. Dan saudara, kita harus bertobat. Karena kalau tidak, ada penghukuman yang akan kita dapatkan. Kemudian saudara, bagaimana kita harus bertobat? Alkitab berkata, jika kita mengaku dosa kita, jadi harus ada pengakuan. Kemudian dikatakan apa? Maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara selalu melihat apa yang Yesus katakan saat dia menyembuhkan seseorang, saat mujizat terjadi. Kemudian saudara, saya selalu memberi contoh tentang peristiwa seorang laki-laki yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Dia sembuh, tapi ada kalimat di situ dikatakan, Yesus berkata, pulanglah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saya mau sampaikan, bahwa harus ada pengakuan, harus ada tindakan nyata, bahwa kita minta pengampunan dari Tuhan. Kemudian kita, seperti Petrus berkata, kita sadar, kita bertobat. Bertobat artinya meninggalkan dosa dan berbalik kepada Allah. Kita harus berbalik kepada Allah. Sebab saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita melakukan penyembahan berhala, jika kita melakukan persinahan rohani, maka saudara ada penghukuman. Dalam Galatia pasal 5 ayat 21, saudara bisa lihat di situ dikatakan bahwa mereka-mereka yang melakukan segala kejahatan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, setelah saudara mendengarkan khotbah ini, bahwa persinahan tidak membawa kesejahteraan, justru mendatangkan hukuman, justru kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Penyembahan berhala adalah sesuatu yang kita sembah
sesuatu yang kita lebih pentingkan daripada Allah sendiri. Nah, saudara, bisa saudara pikirkan dalam hidup saudara. Apa yang terlalu saudara pentingkan? Sampai-sampai saudara mendoakan Tuhan. Apa yang saudara pentingkan? Sampai-sampai saudara tidak mau berbalik kepada Tuhan. Apa yang lebih saudara pentingkan sehingga saudara pegang erat-erat dan tidak mau melepaskannya. Tetapi di bagian lain saudara masih mengharapkan kasih Tuhan. Saudara tidak bisa memegang yang panas dan yang dingin. Saudara tidak bisa memegang yang positif dan yang negatif. Saudara bisa mati. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada yang mati rohani di sini, bertobatlah. Ada tangan Allah, ada kesetiaan Tuhan, ada kemurahan Tuhan yang besar. Allah sudah berkata dalam firman-Nya, setiap orang yang mengaku dosanya, setiap orang yang sadar dan bertobat dari perbuatannya, ada Tuhan yang tangannya terbuka, dia siap merangkul saudara. Jangan berbuat persinahan rohani. Jangan melakukan penyembahan berhala. Mungkin saudara sudah pernah pergi ke gunung minta ini dan minta itu, mendoakan Tuhan. Sekarang waktunya saudara bertobat. Jangan mendoakan Tuhan. Cenderungkan hatimu hanya pada Yesus Kristus Tuhan. Karena dialah satu-satunya kekuatan kita, keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami bersyukur, kami diajar untuk sadar dan bertobat dan meninggalkan hal-hal yang membuat Engkau cemburu, yang mendukakan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang membuat kami seolah-olah menyimpang, seolah-olah condong hati pada Allah-Allah lain atau dewa-dewa lain, ampuni kami mau sadar, kami mau bertobat, sehingga Tuhan, berkat Tuhan tercurah. Bukan hanya berkat secara jasmani, tapi keselamatan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Bagi kami, bagi keluarga kami, pekerjaan, bagi anak-anak dan keturunan kami, semuanya diselamatkan. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang melihat program ini, yang menikmati kebenaran-Mu, dikuatkan imannya untuk berharap sungguh kepada Tuhan. Kalau ada masalah di dalam nama Yesus, ada jalan keluar. Kalau ada yang sakit dalam nama Yesus, disembuhkan oleh bilur Tuhan. Yang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun, dalam nama Yesus tertolong. Terima kasih, kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah pelajaran hari ini. Sampai berjumpa dalam program Alkitab Menjawab di esok hari. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.